Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita memulai ibadah doa kita malam hari ini, mari kita bernyanyi bersama dengan pujian Ya Tuhanku. Satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami memuji Engkau, Allah yang sungguh mengasihi kami, yang menganugerahkan rahmat-Nya yang baru tiap-tiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang masih terus Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Di tengah situasi yang masih penuh ketidakpastian ini, justru kami mengalami janji-janji Tuhan yang pasti. Kekuatan emosi, fisik, dan mental Engkau anugerahkan pada kami untuk menjalani tiap-tiap hari. Kami menyadari dan mengakui Tuhan, Engkaulah penolong hidup kami. Engkau menyertai dan menolong di saat-saat kami lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan datang kepadamu di malam hari ini, mendekat kepadamu di dalam pujian, firman, dan doa-doa. Kami percaya ini adalah kebaikan dan juga kehendak Tuhan. Biarlah kami siapkan hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Biarlah kami siap masuk hadirat-Mu, mengalami Engkau menyapa kami di jam doa malam ini. Dan kiranya Engkau yang disenangkan dan Engkau berkenan akan ibadah doa malam ini. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita nyanyikan pujian Kaulah Harapan. Bukan
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu, semoga kita semua merasakan pemeliharaan Allah di dalam kondisi kita masing-masing. Mungkin ada yang kurang sehat, mungkin sehat tapi merasa bosan, mungkin bingung mau ngapain, atau bahkan justru makin sibuk, udah bekerja, ikut urus anak, sekolah di rumah, dan sebagainya. Saya berdoa anugerah Tuhan itu cukup bagi kita semua di dalam pergumulan kita masing-masing. Malam hari ini renungan saya beri tema, di mana Allah? Apa Dia bikin di dalam pandemi ini? Saya bacakan dari surat Roma pasal 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal bikin kita sedih di dalam wabah ini. Benar ya? Tapi buat saya Bapak Ibu, salah satu yang bikin sedih adalah teologi yang buruk. Ya, teologi yang buruk. Sering saya dengar akhir-akhir ini, entah itu pendeta atau orang Kristen yang bilang begini, Tuhanlah yang bikin ini pandemi untuk menghukum, untuk memurnikan manusia yang semakin amoral, semakin egois, semakin jahat. Ya, tentunya sambil menunjukkan ayat-ayat Alkitabnya. Saya percaya orang-orang ini punya niat baik Bapak Ibu, yaitu mengingatkan kita untuk bertobat. Tetapi sayangnya ya, saya perhatikan orang-orang yang punya pandangan seperti ini tidak menyertakan dirinya. Jadi yang sedang dihukum Allah, yang dimurnikan Allah itu selalu orang lain, pihak lain. Dirinya sendiri tidak termasuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya sebut pandangan seperti ini teologi yang buruk, terutama karena tidak selaras dengan sosok Allah yang disikapkannya melalui Yesus. Allah yang diperagakan Yesus justru adalah Allah yang mengasihi orang berdosa, mencari yang terhilang. Allah yang tidak membalaskan kepada kita setimpal dengan dosa-dosa kita. Allah yang diperagakan Yesus itu memberi anugerah yang tidak pantas diterima orang berdosa. Sampai-sampai kita menyebutnya amazing grace. Benar kan?
Lagi pula Bapak Ibu, yang kena virus dan yang mati itu ada pendeta, ada narapidana, ada anak kecil umur 2 tahun. Semua kena. Jadi kalau ini hukuman Allah, maka berarti Allah tidak adil dong di dalam penghukumannya itu. Tentu ini tidak mungkin yang seperti itu terjadi. Jadi yang benar bagaimana Bapak Ibu? Di mana Allah di dalam pandemi ini? Seperti ini Bapak Ibu, prinsip teologinya yang baik, yang benar. Bapak Ibu, kita ini hidup di dalam dunia yang sudah cemar dosa. Jadi tidak semua yang terjadi di dalam dunia ini adalah kehendak Allah. Tetapi kehendak Allah itu ada di dalam semua yang terjadi di dunia ini. Saya ulangi ya. Tidak semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Tetapi kehendak Allah ada di dalam semua yang terjadi. Maksudnya Allah itu mampu dan mau menyatakan kehendaknya di dalam semua yang terjadi. Nah, di dalam peristiwa itu, di dalam kejadian itu, termasuk di dalam wabah corona ini, Allah itu mampu dan mau menyatakan kehendaknya. Nah sekarang Bapak Ibu, apa kehendak Allah itu? Kehendak Allah itu sudah dengan jelas dinyatakan di dalam Alkitab. Salah satunya di dalam ayat yang sudah saya bacakan tadi, ya, di dalam Roma 12 ayat 2. Di situ kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa yang termasuk kehendak Allah itu adalah, ya, tadi kita baca, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, yang sempurna tentunya. Nah sekarang apa itu yang baik? Bapak Ibu, kalau menurut definisi saya, yang termasuk yang baik itu ya semua yang mendatangkan kebaikan, semua yang bisa memberi manfaat yang positif, ya, itu kebaikan definisi saya. Tetapi kalau menurut Alkitab kita, kebaikan yang tertinggi itu adalah kasih. Kasih itu adalah kebaikan yang tertinggi. Itu sebabnya di malam sebelum Yesus ditangkap di Getsemani itu, ia mengulang pengajaran tentang kasih ini. Dia mengajar murid-muridnya, inilah perintahku. Dalam bahasa Yunani-nya itu, inilah kehendakku. Hendaklah kamu saling mengasihi. Itu kebaikan tertinggi. Jadi Bapak Ibu, boleh kita simpulkan kebaikan apapun, ya, bentuk-bentuk kasih apapun, ya, yang bisa terjadi, yang bisa dilakukan di dalam peristiwa apapun, termasuk di dalam masa pandemi ini, itulah kehendak Allah. Itu sebabnya kalau saya ditanya di manakah Allah di dalam pandemi ini, apa dia bikin? Maka saya akan jawab, Allah memang tidak kasat mata, dan bisa jadi banyak orang tidak merasa Allah itu bekerja. Tetapi Bapak Ibu, jejak-jejak karyanya itu ada di mana-mana. Kehendaknya itu jadi di dalam setiap hal baik yang kita lihat, di dalam setiap tindakan kasih yang kita lihat atau yang kita lakukan. Misalnya contoh, jejak Allah itu ada di udara bersih kota-kota besar di dunia ini yang selama ini syarat dengan polusi. Juga kehendak Allah itu ada di wajah orang susah yang menjadi bahagia karena menerima pemberian nasi bungkus dari seseorang atau dari sebuah lembaga. Jejak kehendak Allah itu ada
di wajah-wajah para medis yang bisa bekerja dengan tenang karena ada banyak pihak yang memberi sumbangan APD yang mereka butuhkan tiap-tiap hari itu. Jejak karya Allah itu ada di wajah para pasien yang sembuh dan lain-lain. Dan kehendak Allah itu juga nampak di dalam gerejanya, Bapak Ibu. Bangkitnya semangat ibadah pribadi, doa pribadi, ibadah keluarga, bangkitnya semangat menginjili dan lain-lain. Itu semua, Bapak Ibu, itu semua adalah jejak-jejak kehadiran Allah, karya Allah di dalam pandemi ini. Jadi Bapak Ibu, mari jangan pandang pandemi ini sebagai hukuman Allah, ya. Mari kita pandang pandemi ini justru sebagai masa, sebagai momen di mana Allah kita itu mau dan mampu menyatakan kehendaknya, yakni apa yang baik, yang berkenan baginya, yang sempurna itu. Disitulah Bapak Ibu baru kita semakin bisa menghayati panggilan peran kita sebagai umat pilihannya, termasuk juga peran kita sebagai para pendoa syafaat, orang-orang yang setia memohonkan agar kuasa kerajaan Allah itu tercurah, agar kasih dan kebaikan Allah itu tercurah di masa pandemi ini. Nah, saya percaya Bapak Ibu, pelayanan kita yang menutup mata untuk berdoa ini juga pada akhirnya akan mendorong kita membuka mata dan memberkati sesama. Entah itu lewat uang kita, lewat tenaga kita, lewat keterampilan kita, apapun itu. Baik yang disorot kamera maupun yang diam-diam kita melakukannya. Intinya lewat segala bentuk tindakan kasih dan perbuatan baik yang kita bisa. Amin Bapak Ibu sekalian. Selamat bersyafaat, kembali selamat menjadi berkat. Amin.